Ya, halo, selamat malam kepada para support Cuan Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Bernardus Wijaya, di acara T-Talks atau Trader Talk Spesial Halloween. Di mana sepanjang bulan Oktober ini kita akan mengupas kaitannya mengenai Halloween strategi yang katanya serem seperti vampir kayak gini, tetapi nyatanya malah mendulang cuan buat para investor. Dan Trader Talks ini akan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa hebat dari berbagai macam trader, baik secara teknikal maupun fundamental, akan ada di T-Talk Spesial Halloween kali ini. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yakni Cik Jessica Wijaya, yang mana teman-teman di pasar saham pasti udah kenal banget sama Cik Jessica Wijaya, yang mana beliau juga merupakan CEO dari Saya Kaya, sekaligus founder dari CIC. Dan juga adalah Bro Arvan Karniodi, selaku fund manager sekaligus merupakan seorang profesional trader dan juga co-founder dari CIC. Dan nggak berlama-lama lagi, saya akan update market sedikit terlebih dahulu sebelum kita akan panggilkan Ci Jessica Wijaya. Oke, jadi kita melihat bahwa indeks harga saham gabungan pada hari ini menguat pada perdagangan terakhir pekan ini, di mana menguat 1,02% atau 65,37 poin, di mana ditutup di angka 6.481,77 pada penutupannya. Dan kenaikan IHSG ini ditopang oleh 10 indeks sektoral dan hanya satu sektor yang masih berada di zona merah, yaitu sektor barang konsumsi non-primer yang hanya turun di angka 0,48%. Dan 10 indeks sektoral lainnya melaju ke zona hijau, di mana kita bisa lihat bahwa sektor transportasi dan logistik melejit 3,63%, sektor perindustrian melonjak 1,6%, sektor energi melambung 1,49%, sektor barang baku menguat 1,26%, infrastruktur melambung 1,13%, sektor keuangan melonjak 1,11%, sektor properti dan real estate menguat 0,62%, dan juga sektor kesehatan naik 0,23%. Sedangkan sektor teknologi menanjak 0,13% dan sektor barang konsumsi primer naik tipis di angka 0,05%. Dan hari ini transaksi cukup ramai di bursa yang mana transaksinya mencapai 15,6 triliun dengan 299 saham menguat dan 209 saham turun dan 152 saham flat. Dan hari ini investor asing mencatatkan net buy dengan total 2,1 triliun di seluruh pasar. Dan barang-barang atau saham yang mencatatkan net buy terbesar ada di BCA sebanyak 518,1 miliar. Kemudian PT Bank Mandiri di angka 464,9 miliar. Sedangkan yang paling banyak net sell adalah PT Semen Indonesia 75,2 miliar, Sinarmas Multi Altar 40,6 miliar, dan Excel Axiata sebesar 26,9 miliar. Dan IHSG masih menguji area resisten di kisaran area 6.500. Akankah area ini tertembus atau tidak? Kita langsung diskusikan saja bersama pakarnya, yakni Cik Jess WJK. Saya akan langsung sambungan ke Cik Jessica Wijaya dan JIC.IDN. Oke, kita tunggu Cik Jessica dan Bro Arvan yang sudah kita udah kita panggil nih. Ya, halo. Ya, halo Cik Jess dan Bro Arvan. Ini mana nih mukanya? Kok tak terlihat nih? Bentar. Penasaran nih pakai kostum apa hari ini? Bentar. Udah nggak sabar nih. Ini kayak pada bikin kaget nih. Bikin cuan lah, Pak Bernard. Iya, biar kaget, biar cuan ya. Dapat uang kaget, cuan kaget. Wih. Lihat nomornya. Teman-teman tahu ini siapa ini? Tebak. Apa ini? Yaitu Squid Games. Bener nggak sih Squid Games namanya? Nat, Aku kamu tuh nama vampir namanya. atau nenesir? Si Nat hari ini, Nat, kok Ya, nenesirnya ono? halo?
Kamu tuh nenek sihir atau vampir hari ini, Nat? Kombinasi nenek sihir sama vampir. Jadi dua nih. Gila, keren banget Ci Jess sama Bro Alvan. Terima kasih buat totalitasnya pada malam hari ini. Luar biasa. Tapi mukanya nggak kelihatan, tapi yang sebelah kiri ini Bro Arvan. Itu sebagai fund manager dan juga founder dari CIC. Dan yang kanan adalah Cik Jessica Wijaya, yang CEO dari Saya Kaya. Halo Bro Arvan dan Cik Jess, apa kabarnya? Halo. Hai Ben, baik. Luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi buat Bro Arvan dan juga Cik Jess yang udah menyemarakkan Halloween strategi dari Sukor Sekuritas. Mudah-mudahan teman-teman makin cuan dengan adanya strategi Halloween yang akan diterapkan oleh mereka di akhir tahun. Siap Nah, Ben. mungkin aku pengen tanya sedikit nih pada Bro Arvan sama Cik Jess dulu mengenai Halloween strategi. Apakah Halloween strategi ini merupakan fakta atau mitos? Silakan Bro Arvan dulu. Apa tuh Halloween strateginya? Saya nggak tahu, Pak Bernard. Jadi Halloween strategi itu kita beli di bulan Halloween, kita jual di bulan kuartal 1 tahun 2022 atau tahun selanjutnya, yang majority potensi cuannya besar. Kalau beli bulan ini, jual di Januari sampai Maret. Kayaknya mitos ya Pak Bernard ya. Saya punya angka JCI dari tahun 90 berapa ya? 92 sampai sekarang. Well, tiap bulan di kuartal 4 ya campur-campur, nggak tentu. Tapi Desember itu dari tahun 92 sampai 2020 kemarin memang 90% itu di bulan Desember naik. Ya. Basically sebenarnya quite simple. Q4 itu biasanya adalah laggard and rotation. Biasanya sih itu ya. Oke. Kalau dari Cik Jess bagaimana pandangannya? I think mungkin kalau personally aku bilang ada certain truths lah ya to the seasonality yang dibilang bahwa kalau September Oktober itu waktu kita beli, terus nanti kan kalau akhir tahun tuh waktu kita jual itu satu ya kan Ben. Jadi for some sectors mungkin aku rasa adalah relevansinya Halloween strategi ini. By the way, ini kita udah boleh buka topeng kali ya ya? Boleh, silahkan. Kasihan banget nih pakai topeng malam-malam. Udah, tadi kan udah jadi penjaga. Keren banget kostumnya. Beli di mana kostumnya? Tokopedia. Sama nih, aku juga beli di Tokopedia nih. Tadi kan kita jadi penjaganya. Sekarang kita jadi pesertanya. Amin, mudah-mudahan nggak tereliminasi ya, nggak tertembak mati nih peserta-pesertanya. Enggak dong. Ini kan kalau misalnya dilihat ini kan nomor 1 kan. Kalau si nomor 1 kan sebenarnya nggak mati kan. Kamu belum nonton ya Bernard ya? Kamu belum nonton ya? Ya, belum nonton aku. Oh, belum nonton. Oh ya, jangan di-spoil. Jangan di-spoil. Saya bilangin ke bos-bos nanti Pak Bernard bekerja sangat keras sampai belum nonton Squid Game. Oke. Nah, Bro Arvan dan Cik Jess nih, kita mau sharing-sharing nih, pengen dapat pandangan Bro Arvan dan juga Cik Jess mengenai IHSG yang udah melaju tajam hingga kisaran area 6.500. Apakah IHSG ini masih memiliki upside hingga akhir tahun? Mengingat pertama kaitannya mengenai tapering, dan yang kedua adalah kaitannya mengenai cases Evergrande, dan yang ketiga adalah kaitannya mengenai debt ceiling di Amerika Serikat. Mungkin dari Bro Arvan dulu, silahkan. Oke, jadi gini Pak Bernard. Pertama kita ngomongin makro sedikit aja ya. Menurut saya pernah bilang berkali-kali bahwa yang bisa drive market naik atau turun secara tajam itu adalah hal-hal yang tidak diduga, ya. Tapering jelas, udah price atau tidak depends. Tapi semua orang udah tahu bakal ada tapering. Evergrande semua orang udah tahu sekarang, ya. Kenapa dan apa major event yang tiba-tiba terjadi orang nggak tahu. Contohnya adalah China energy crisis, sehingga tiba-tiba drive harga komoditinya naiknya kencang banget, ya. Jadi ada major event yang kita tidak duga-duga itu akan mendrive indeks naik atau turun secara signifikan, ya. Salah satunya itu adalah China energy crisis. Kemudian yang lebih parah lagi adalah bukan hanya energy crisis, tapi yang lebih parah adalah
supply chain shock. Belum krisis, masih shock. Ya, kalau energy krisisnya berkelanjutan, rationing di China berkelanjutan, I think global supply chain bisa terganggu. Ya, efeknya apa? Kalau saya bilang ya, well I'm not an expert in coal, saya nggak pernah datang dan berhari-hari di tambang batu bara, ya. Tapi saya bilang dinamiknya dari coal price ini nggak gampang untuk seketika turun secara drastis ya. Kalau turun wajar ya. Jangan lupa secara psychological ya, saat naiknya udah banyak, it is very common and it's very intuitive untuk call sell. Kan udah naik banyak. Ya. Betul. Begitu juga kayak Robert Kiyosaki. Well, lucky I don't know him. Dia tiap tahun juga bilang market bakal turun, market bakal crash. Ya. Jadi very intuitif untuk bilang market itu bakal turun saat udah naik banyak. Ya. Begitu juga dengan harga coal yang udah mau ke 300. Ya, tapi saya bilang dynamicnya mungkin masih agak sulit ya untuk tiba-tiba sharp down ke bawah harga coal ya. Nah, menjawab pertanyaan Pak Bernard, gimana peluang indeks untuk tetap melaju di kuartal 4, sedangkan indeksnya sekarang udah di level 6.400. Kalau memang benar ada rotation kembali ke old economy yang which is most of them are big caps, saya bilang indeksnya very possible untuk naik ke 6.800. Wow, 6.800. Ya, karena kalau new economy banyak yang capnya masih kecil ya. Mungkin ya bukan nggak bisa naik banyak, mungkin ya nyimpen buat tahun depan. Ya, itu tadi yang saya bilang Pak Bernard. How can you buy something yang udah beggar 2 kali, 3 kali dan masih berani untuk conviction buy? Ya, karena intuitively lebih make sense untuk bilang jual. Ya kan, nah, the only way ya mesti punya conviction, mesti punya hitungan, mesti punya basis yang kuat untuk itu, jadi bisa ride on the beggar. Seperti saham-saham yang Cijes banyak kan yang beggar-beggar dari bawah tuh. Mantap. Cijes ini sangat populer dengan saham-sahamnya seperti ASA, BBYB, yang luar biasa menjadi beggar nih Cijes. Nah, tetapi sebelum nanti ke saham nih Cijes, kira-kira kalau pandangan Cijes, apakah seragam dengan Ko Arfan atau ada pandangan lain nih kaitannya mengenai IHSG di kuartal 4 2021 ini? Setuju kok, aku setuju sama Arfan. Obviously aku selalu setuju sama Arfan. Terus juga I agree ya kalau misalnya in this last quarter very possible untuk indeks itu bisa naik ke 68, 69 sih Ben. Oke, possible ke 68. Jadi masih ada upside ya, kisaran di kisaran 8% untuk IHSG menanjak lagi, sehingga investor tidak perlu khawatir ya kaitannya IHSG yang tinggi-tinggi ini, sehingga teman-teman bisa buka rekening nih di Sukor Sekuritas, di eform.sukorsekuritas.com. yang belum buka rekening segera buka, supaya teman-teman bergabung dengan komunitas kita Sukor Cuan Troopers dan bisa gabung Sukor XJIJ juga. Nanti kalau kodenya Cijes, nanti bisa DM langsung ke Cijes WJK. Nah, kemudian nih, buat teman-teman sekalian, saya juga ingin ingatkan, teman-teman hari ini ada lomba, di mana lombanya adalah kalau story atau IG Live hari ini di screenshot, di story, di tag ketiga teman lainnya, follow Sukor dengan hashtag Sukor Cuan Troopers dan juga Stronger Together, teman-teman akan mendapatkan hadiah spesial dari Sukor Sekuritas, yaitu kotak Boris. Oke, Cik Jess, ada pertanyaan lagi nih. Sekarang aku gantian ke Cik Jess sebelum ke Bro Arfan lagi. Kaitannya mengenai saham-saham coal yang udah mengalami kenaikan sangat signifikan. Banyak orang yang antara ragu-ragu, masih boleh beli nggak sih saham coal atau udah nggak boleh? Nah, ini kita mau tanya ke Cik Jess, kira-kira masih ada nggak waktu untuk masuk ke saham coal? Aku sambil copot giginya dulu. Oke, kalau menurut aku Ben, I think sentimen harga coal, saham coal itu very largely different itu sama harganya batubara itu sendiri kan, coal futures contracts itu. Nah, kemarin kita kan lihat coal-nya turun sedikit, maksudnya sebenarnya relatively sedikit ya compared to the
kenaikan yang udah terjadi kan beberapa hari terakhir itu kan sebenarnya koreksi itu kan wajar banget. Tapi terus ada kayak panic selling di market. I think mostly yang jualan sih kemarin harusnya retail ya. Yang kemarin dan hari ini jualan tuh harusnya retail. Ya, kita ngomong secara logik aja untuk harga coal itu aja untuk drop signifikan gitu ya sampai ke misalnya ke under 100 aja seharusnya sih seperti enggak ya. Terus one of the things yang kemarin kita juga dengar waktu ada konkolnya Harum sama Sukor tuh mereka juga bilang bahwa callnya Harum tuh untuk tahun ini udah habis gitu. So kalau misalnya callnya udah habis ya berarti sebenarnya mereka punya revenue for call sendiri untuk this year itu kan udah aman sebenarnya udah guaranteed. Udah diborong juga sama orang gitu kan. Nah, menurutku sih fundamentally mungkin masih ada upside, cuma obviously when you buy at this level, risknya kan akan lebih besar gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih mau beli saham coal, just be mindful bahwa ada risknya yang terkait dengan itu gitu. Jadi kalau misalnya ada sudden price drop gitu di coal futures, ya very possible untuk marketnya panik gitu kan. Very possible untuk marketnya panik, tapi sebenarnya ya fundamentally it's quite hard ya untuk harga coal bisa tiba-tiba drop kayak very significant sih menurutku. Oke, jadi istilahnya masih menarik, tapi kita perlu perhatikan ya kaitannya mengenai harga coal futures jika mengalami koreksi. Teman-teman harus perhatikan namanya money management dan juga atur posisi ketika masuk ke saham coal tersebut. Lalu kaitannya mengenai pengaruh harga coal terkait mengenai performa perusahaan coal ini sendiri bagaimana, Cik Jess? Kira-kira akan paling berpengaruh ke perusahaan coal yang mana? Nih, Arfan mau ngomong nih kayaknya Ben. Coba tambahin dikit Pak Bernard. Selain memperhatikan harga coal, juga harus memperhatikan berita-berita yang beredar. Contohnya nih ya, hari ini ada berita nih ya. Coal mining China mau produce ekstra 145 juta ton coal untuk kuarter 4. Ya. 145 juta gede amat. Well, you must do your own research, bro. 1 tahun itu China consume 5 billion tons. 145 out of 5 billion itu very small, ya. Bahkan untuk 1 bulan aja nggak cukup. Ya, jadi mesti memperhatikan semua berita-beritanya, gitu Pak Bernard. Oke, jadi buat para cuan troopers jangan lupa perhatikan berita-berita kaitannya mengenai coal juga. Mulai dari yang tadi ada berita tentang sanksi ya, sanksi mulai menutup, ada trouble di situ, tapi ada tambahan 145 juta. Tapi ini masih jauh lebih kecil dari demand dari China. Ya, silakan Pak Arfan. Iya, 145 juta mah kecil Pak Bernard, peanuts itu kecil banget, very small. 1 tahun itu mereka 5 billion tons. Ya, sangat kecil sekali. Sehingga potensinya masih menarik ya untuk saham-saham coal untuk kita perhatikan. Oke. Ini ngomongnya agak lag ya, jadi kita agak nggak nyambung. Agak lag ya gue. Iya, Bro Arfan agak lag. Agak putus-putus. Ya, jadi kalau valuasi juga saya bilang results quarter 3 juga bagus. Quarter 4 ya modelnya kayak Harum yang udah habis semua, tinggal dihitung kan. Volume di quarter 4 berapa, dikali price-nya udah kelihatan top line-nya. Tinggal dikali dengan EBITDA margin, net profit margin, gross profit margin udah kelihatan. Kita bisa forecast, kelihatan valuation-nya. EV EBITDA-nya berapa, PE-nya berapa, ya. Kalau saya bilang sih masih menarik, dan menurut saya ya, itu tadi yang udah Cijas juga bilang, chances untuk coal price tiba-tiba sharp down ke bawah 200, di bawah 150, sharp ya, cepet. Kayaknya untuk sekarang belum. Oke. Si proyeksi harga coal masih di atas 200 USD per tonnya ya, sehingga ini masih menjadi peluang yang menarik untuk perusahaan-perusahaan coal di Indonesia. Oke. Lalu kaitannya selain coal nih, kita melihat ada berbagai krisis energi yang terjadi di luar sana. Tidak hanya coal, tetapi juga seperti bahan baku fosil seperti minyak. Dan juga demand CPO yang naik mengakibatkan harga CPO meningkat cukup signifikan. Apakah saham-saham CPO dan saham-saham kaitannya mengenai oil ini masih cukup menarik untuk kita simak? Sekarang kita ke Bro Arfan dulu nih. Oh, saya dulu ya. Ya, CPO masih menarik juga, dan untungnya CPO itu seperti yang semua orang juga bilang bahwa CPO itu memang untuk replace
supply itu lebih sulit dibanding batu bara. Tetapi batu bara ini supply-nya lagi tipis banget, di mana-mana kosong, dan demand-nya jelas ada. Ya, saya rasa kalau untuk CPO supply-nya nggak setipis itu ya, saya rasa ya. Tapi saya rasa harganya masih sustain di atas. Oke, agak putus-putus nih. Ya, Jadi gimana untuk CPO? kalau udah mau putus-putus diputusin aja tuh, biasanya udah bertingkah tuh kalau kayak gitu tuh biasanya. Jadi Gimana CPO gimana? itu, ya, saya bilang kita juga mesti lihat dynamic of supply and demand-nya juga. Ya, Oke. di mana kalau batu bara supply-nya itu udah tipis banget, sedangkan demand-nya jelas ada, ditambah dengan winter, ditambah kekurangan gas karena Rusia nggak mau ngasih dan segala macam. Sedangkan untuk CPO supply-nya saya rasa nggak sekering batu bara. Dan untungnya kalau kalau CPO untuk replace, untuk ningkatin supply itu lebih panjang, jadi harganya bisa lebih sustain. Kalau coal biarpun lebih cepat, cuma juga not that cepat juga, nggak yang hari ini nambang 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 nambang. Jangan lupa Pak Bernard, dari tambangnya dikirim ke tempat-tempat yang memerlukan batu bara pun butuh waktu kan, itu yang namanya logistik ya. Oke. Nah, kalau dari pandangan Cik J sendiri gimana nih? Untuk saham kaitan mengenai CPO dan juga oil. Obviously sekarang bukan cuma batu bara doang ya, tapi emang in general energi emang lagi main. Jadi ya memang CPO-nya juga ikutan keangkat lah ya. Saham-saham CPO sendiri, my favorite itu sebenarnya TAPG, terus kedua DSNG. Yang lain sih aku nggak terlalu liatin karena yang lain kayak pohon-pohonnya lumayan tua, terus Yota juga nggak sebagus TAPG sama DSNG. Jadi kalau my picks itu, personally aku paling suka ya TAPG sama DSNG. Dan kalau dilihat kayak flow sendiri, TAPG juga flow-nya udah lumayan banget ya beberapa hari belakangan ini. And especially karena mereka tuh somehow lebih ESG dibandingkan yang lain. Jadi TAPG sih menurut aku kalau suka CPO sih boleh dilihat sih. Oke, TAPG topik strategic Jazz untuk saham CPO. Lalu kalau untuk kaitannya mengenai saham-saham oil, apakah akan berdampak terhadap performa seperti Medco, Elsa, dan lain sebagainya? Cik Jazz duluan, silahkan. Oke, ini kalau aku tuh dari dulu aku nggak pernah terlalu suka saham oil karena somehow Indonesia tuh nggak punya proxy yang pure oil ya menurut aku. Jadi aku sih kalau oil stocks aku kurang ya Ben ya. Kalau Oke, kurang aku ya. personally nggak tahu gimana kamu. Arfan, silakan jawab Arfan. Oh iya, siap Silahkan siap Bu, langsung. siap. Cocok. Kalau oil itu mesti dilihat upstream downstreamnya, berapa persen dari upstream, berapa persen dari downstream. Ya, ditambah mesti lihat financial statement-nya itu gimana, cost-nya juga bertambah atau tidak. Tapi benar yang Cijas bilang, nggak ada yang pure oil play banget ya di Indonesia. Jadi kurang menarik ya, karena tidak ada yang pure play oil banget di Indonesia. Intinya begitu ya. Saya bukan bilang nggak menarik. Kalau menarik nggak menarik itu beauty lies in the eye of the beholder, Pak Ber. Masing-masing. Tapi kita Oh, kurang memperhatikan. Tapi baca laporan keuangannya Medco susah. oke. Forecastnya susah. Minta tolong Hasan, minta tolong Hasan. Iya, Iya, ada tolong Hasan Hasan. kita analis skor. Nanti bisa minta tolong Hasan. Jadi Bro Arfan ini juga salah satu penyokong skor lah. Terima kasih buat supportnya selama ini Bro Arfan dan juga Cik Jess. Nah, ini nih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Aduh, mati lagi. Oke. Pertanyaan kaitannya mengenai saham-saham nikel dan juga timah yang ternyata masih laggard. Mengapa? Yang awal mulanya mereka tuh leading dibanding yang lain, tapi sekarang cukup sideways, berada di dekat level supportnya untuk Antam, Timah, dan juga Inco. Silahkan Cik Jess. Kalau misalnya aku lihat sih mungkin ini has to do with waktu itu kan naiknya itu banyak banget gara-gara kita somehow lagi nge-hype electric vehicles kan, lagi nge-hype banget EV, terus everyone was speculating on nickel stocks kan, terus waktu itu nikelnya juga lumayan naik ya kan, waktu itu harga nikelnya sendiri lumayan naik, tapi kan sekarang emang nikelnya kan lagi istirahat lah ya, lagi istirahat di area 18 ribuan.
Tapi kalau aku sih, aku suka nikel, tapi main nikel yang aku suka tuh harum gitu kan dibandingkan yang lain. Terus kayak, well next year kan juga ada beberapa nikel proxy yang mau IPO juga kan, so we can watch that too also. Tapi ya kalau harum sih aku lebih suka ya untuk nikel. Untuk timah ini tricky karena um, the the tin proxy di Indonesia itu kebanyakan orang kurang suka sahamnya karena mungkin dianggap GCG-nya kurang bagus ya. Jadi kayaknya itu salah satu hal yang bisa jadi diskon faktornya si saham TINS ini gitu. Jadi sebenarnya harga timahnya oke, cuma GCG wise banyak yang berpendapat TINS ini kurang oke. Jadi I think that's one of the discount factor for TINS gitu. Oke. Itu Kalau sih Bu dari Arfan gimana Bu Arfan? Sama, cocok lah. Oke. Sekarang kita akan beralih ke saham sektor lainnya nih. Kita udah bahas kaitannya mengenai komoditas dan berbagai media, berbagai pakar menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang proxy atau komoditi. Sehingga dengan adanya komoditi boom di Indonesia, kemudian relaksasi PPKM akibat COVID-19 terus melanda ini, mengakibatkan Indonesia akan cepat pulih dari kaitannya mengenai perekonomian. Mudah-mudahan kita bisa at the soonest balik ke pre-COVID level. Nah, kira-kira apakah ini akan berdampak juga ke arah saham-saham perbankan di Indonesia sebagai biggest market cap di Indonesia? Dari Bro Arfan, silahkan. Ya, banks itu sangat menarik. It's been laggard throughout this year. Sekarang baru mulai jalan lagi, baru mulai bergerak. Basically driven by foreign flow juga, ya. Seminggu ini foreign flow-nya tuh lumayan, per hari Rabu itu 600 juta. Ya, hari ini aja nambah 2 triliun. Ya, berarti kan 150 juta kurang lebih. Dan yang penting ini Pak Bernard, yang dari tadi saya bilang, Cije juga sering bilang, saat kita beli sesuatu, you know the reason, you know the valuation, and you know the target price. Ya, contohnya seperti bank. Kenapa beli bank? Ya, salah satu contohnya, salah satu alasannya itu adalah it's a mean reversion play. Ya, what is a mean reversion play? Silahkan gabung di JIC. Silahkan, Cices. Dilanjutkan nih. Ini pasangan couple yang saling melengkapi nih satu sama lain. Silahkan, Cices. Tuh, ayah aku nih. Ya, silahkan gabung ke JIC kalau mau tahu alasan-alasannya yang kuat. Jadi kita bilang banks itu it's a good play karena alasannya itu mean reversion play. Bahkan I think bisa above mean. Ya, saya rasa sih begitu. Jadi biar semua orang ngomong-ngomong digital banks, ya sekarang lagi rotationnya ke the normal banks. Bukan berarti kita nggak suka, kita suka banget dengan digital banks. We like BBYB so much. I think the market is really underappreciated BBYB. Ya. Ini out of question nih OOT ini sebabnya. Tadi nanyanya sebabnya soal big banks. Yes, nggak masalah Bro Arfan. Kalau Cices gimana? Kaitannya mengenai big banks dan topiknya Cices ini apa? Dan grup JIC kaitannya mengenai sektor perbankan, terutama yang big banks. Silahkan Cices. Gini, mungkin kalau misalnya kita runutin dulu kan ya, kan pertama-tama Indonesia ini ceritanya dapat foreign inflow, fund foreign inflow asing kan masuk ke Indonesia karena satu, kita adalah commodity play, obviously kita adalah negara yang memproduksi komoditas ya, jadinya kita punya strong rupiah, orang-orang percaya dengan our growth gitu kan, karena kita adalah negara yang produksi komoditas, harusnya dengan naiknya harga-harga komoditas, terutama komoditas energi, orang-orang kita memiliki purchasing power yang lebih tinggi gitu kan. Nah jadinya this gives conviction untuk foreign funds invest di Indonesia. Nah kalau foreign funds masuk ke Indonesia, obviously yang pertama dapat inflow adalah biasanya ya IDX30, LQ45 kan, especially top 10 in IDX30 ya. It includes banks gitu kan. Proxy Indonesia itu kan sebenarnya banks kan. BCA, BRI, BMRI, BBNI. Jadi ya sebenarnya kenapa banksnya ini dapat inflow ya karena in general ada foreign inflow ke Indonesia
ya orang masuk ketika investor asing masuk, one of the top things yang mereka beli adalah big banks gitu kan, among other things. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya emang ada foreign inflow ke Indonesia, kamu merem tutup mata beli anything in the top 10 market cap di Indonesia sih harusnya sih bisa jalan ya, harusnya at least nggak rugi lah gitu kalau memang beneran nantinya ada foreign inflow ke Indonesia ya. Untuk top picks-nya big banks, kita sih suka BCA, BNI. Dia BBTN juga oke lah gitu. Cuma ya, that's our topic sih. Aku sih paling suka BNI karena seperti Arfan bilang, mean reversion-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain, upside-nya. Jadi potensi cuan yang kita bisa dapatkan itu lebih tinggi kalau misalnya kita pick BBNI gitu, Ben. BBNI. Ya, BBNI, BCA, BTN to a lesser extent ya, cuma aku sih paling suka BCA, BNI. Oke. Dan sekarang kita akan bahas ke sektor lainnya nih, di mana kaitannya mengenai PPKM yang dibuka, kita melihat bahwa masyarakat udah bisa ke mall segala macamnya, udah bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Nah, kaitannya mengenai relaksasi PPKM ini, kira-kira sektor apa nih yang menarik? Misalnya retail, properti, atau saham apa secara spesifik? Kita dari Cijas dulu, silahkan. Kalau retail, obviously kalau misalnya ada PPKM itu dilonggarkan ya, atau udah nggak ada lagi PPKM atau turun ke level 1 atau ke level 2, aku nggak ngerti kita sekarang ada di stage mana sekarang. Cuma obviously it will be a good sentiment ya to the retail sector. Kalau misalnya retail sector, obviously we have some proxy names, ada Pakuwon, ada Mapi, Mapa, Rals, Asus gitu kan. Cuma aku sih paling suka Mapa, Ben. Aku tuh dari dulu Mapa is my favorite karena dia menurutku potensi upside-nya gede kalau misalnya mereka bisa reach the previous level of income gitu, of revenue. Terus mungkin yang lain sih aku rada netral ya kepada yang lain untuk retail karena I believe walaupun nanti kita itu dibuka kembali gitu kan mall segala macam, cuma mungkin akan sedikit sulit ya untuk mengembalikan animo masyarakat untuk shopping di mall lagi seperti sebelum COVID level gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau ngelihat malls dan proxy play-nya ya mungkin Pakuwon kali ya, Pakuwon selain Mapa, tapi my favorite is Mapa. Oke, favorit apa ya? Walaupun kurang liquid, susah dapat barangnya nih, jadi inceran Ya, banyak orang nih. itu salah satu kekurangannya ya waktu pilih Mapa. Aku pun waktu beli Mapa tuh juga mesti ada nyicil-nyicil belinya soalnya emang barangnya kurang liquid. Barangnya emang rada kering di market sendiri gitu kan, tapi which is that makes it a good thing karena pas dia naik tuh biasanya naiknya kenceng gitu. Betul. Yes. Kalau Bro Arfan gimana nih pandangannya terhadap PPKM dan sektor yang terdampak apa? Adakah retail ataukah sektor lainnya yang menurut Bro Arfan menarik? Ya sama, retail itu menarik. AMRT, Mapa tuh kencengnya banget loh itu. Hari ini aja liquid kan, hari ini Mapanya rame kan. Yes, lumayan ramai hari ini. Udah naiknya berapa banyak ya. Jadi saya bilang seperti yang Cijas bilang, cari sektor yang belum dilihat orang, yang masih sepi, itu lumayan banget ya. Dibanding, ya ini masing-masing lah, tiap orang beda-beda lah. Kebanyakan TikTok 2-3%, ya mendingan cari yang bener, yang pas. Ya ini style masing-masing ya. Oke. Retail menarik, kalau retail menarik kan mesti pilih-pilih ya. Beberapa yes, retail menarik, tapi pilih-pilih. Yes, retail Q3 juga results-nya bisa kurang bagus. Karena kena efek PPKM darurat ya namanya ya waktu itu ya. Kena. Cuman semoga results-nya di Q4 ini nanti bakal bagus. Oke, jadi malah Q3 kalau resultnya kurang bagus jadi opportunity to buy ya, Bro Arfan dan Cijas. Iya, cuman mungkin pretty much beberapa yang turun udah price in juga kali ya, mungkin ya. Oke. Nah, kalau menurut pandangan Cijas dan Bro Arfan, sebelum kita buka Q&A ke teman-teman sekalian nih, adakah kira-kira peluang IHSG nanti bisa turun lagi nih ke kisaran 6362 dalam waktu dekat supaya teman-teman di sini bisa cicil nih, dan jangan lupa untuk buka rekening di eform.sukosekuritas.com yang ada di link bawah ini nih. Cepat buka sebelum ketinggalan kereta. Gimana Hani? Nggak ngerti, kalau masih turun ya possible aja ya. Possible-nya nggak tahu ada berita apa lagi. Cuman itu yang saya bilang,
yang bisa drive indeks naik dan turun signifikan dan dalam waktu singkat adalah hal-hal, berita-berita, event-event, kejadian-kejadian yang tidak kita sangka-sangka. Oke, kejadian yang kita tidak sangka-sangka. Jadi kita belum tahu itu apa ya nantinya ya. Betul. Siapa yang bisa predik bahwa China bakal energy crisis, Pak Bernard? Ya kan, kalau saya tiba-tiba 2 bulan yang lalu bilang Pak Bernard, saya Arfan dari masa depan. Ini nanti bulan depan ini energy crisis, kamu pasti bunuh saya. Nggak mungkin China energy crisis. Segede gitu saya energy crisis, nggak mungkin. Well, eventually sekarang mereka rationing. Dan katanya ada yang sedang ada dengan gelap total katanya. Kok dari pandangan Cik Jess gimana, Cik Jess? Sebelum kita Kalau Q&A. potensi turun menurut aku pasti ada. Tapi I think mungkin turun gede banget mungkin enggak kali ya Ben ya. Mungkin penurunannya pun kalau terjadi harusnya penurunannya lumayan terbatas gitu. Oke. Dan buat teman-teman jangan lupa kalau pengen gabung sama Om Bot sama Cik Jess, ini udah banyak nih nonton. Kode rahasianya adalah Erika 2 untuk masuk ke grup mereka. Dan sekarang kita langsung Q&A, boleh Cik Jess Lucu dan banget deh, Ip. apa? Bernard lucu banget. Dan anyway, kita mau ngucapin selamat juga nih. Kita udah 35 menit, kita mengucapkan selamat kepada Cik Jess yang baru saja saya kayaknya di-approve oleh OJK. Tepuk tangan semuanya. Aku happy Dan banget hari ini karena perjuangan begitu lama akhirnya membuahkan hasil. Yeay. amin. Kira-kira pesan-pesan sponsornya apa nih sebelum kita Q&A nih? Kita kasih kesempatan Cik Jess untuk pesan-pesan sponsor. Kapan saya akan launching? Karena ini ditunggu-tunggu oleh netizen semua yang pengen langsung subscribe Sedena lewat Sukor Group. Silakan. Yes, jadi teman-teman please follow aja @sayakaya.id. Nanti di situ tuh kita banyak banget bakal ada acara-acara seru, banyak ada giveaway, banyak banget juga ada webinar dan ada banyak-banyak konten edukasi ya yang menurutku lumayan gampang untuk dicerna sama pemula. And I think banyak banget teman-teman di sini yang mungkin bingung gitu ya pas beli reksadana, pas mau mulai investasi, kapan sih harus beli reksadana, kapan harus top up, harus beli reksadana yang kayak apa. Hopefully we can help you guys dan hopefully juga teman-teman bisa mendapatkan manfaat beli reksadana lewat Saya Kaya. Yes, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa follow sayakaya.id. Plus, hari ini tuh sebenarnya nggak sengaja nih waktunya barengan antara Cik Jess Live dan Saya Kaya di Open OJK. Jadi mudah-mudahan ini good news, good sign bahwa Saya Kaya akan semakin berjaya. Thank you Ben, thank you juga teman-teman buat doanya. I know a lot of you guys yang udah banyak juga kayak doain kita, wish us well on our journey ya, minta izin ke OJK. Jadi thank you banget teman-teman. Oke, katakan congrats buat Cik Jess. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa pertanyaan. Yang pertama kaitannya mengenai rotasi ke sektor consumer, karena kita melihat bahwa kemarin Unilever sempat naik di atas 10% dan diikuti saham consumer lainnya. Dan bagaimana view terhadap sektor consumer plus view tentang era menurut pandangan Cik Jess dan Bro Arfan. Silahkan. Silakan Hani. Oh, saya dulu. Oke. Consumer tuh menarik loh. Itu semua PE band-nya udah -2 standard deviation. Cuman memang story-nya nggak panci, nggak ada yang wow, yang wow banget nggak ada. Karena most likely results-nya juga ya sesuai konsensus aja. Kalaupun misalnya above juga above-nya nggak banyak. Improving margin kayaknya enggak ya. Tapi secara valuation memang udah standar -2 standard deviation memang menarik ya. Jadi sebenarnya kayak Unilever, saya nggak kaget bisa rebound kenceng ya. Cuman saya nggak tahu aja kapan karena Unilever itu malah udah -2.5 standard deviation, udah -2,5 standard deviation. Jadi emang dari pengalaman sih biasanya kalau udah -2 standard deviation segala lama lagi bisa ada rebound. Oke. Kalau selain Unilever, apa yang saat ini menaik dilirik Bro Arfan? Kalau saya bilang nggak yang menarik nggak ada. Kalau mau beli satu basket semuanya aja. Saya nggak tahu mana yang bakal lebih kencang. Oke. Kalau dari Cik Jess gimana? Mungkin yang bakal paling kencang itu yang paling udah beaten down banget kali ya. Ya yang paling udah dihancurin banget sih sebenarnya Unilever, walaupun Unilever juga
like Arfan said, nggak terlalu banyak sentimen positif juga. Kalau kita mau ngomong story soal higher purchasing power itu kan baru kejadian mungkin next year kan sebenarnya. This year mungkin nggak bakal terlalu banyak tambahan juga ke purchasing power orang-orang. Mungkin later this year lah ya, mungkin kayak bulan November, bulan Desember itu baru. Tapi itu pun baru reflected in the results-nya tuh next year, bukan sekarang. Jadi ya, menurutku kalau teman-teman mau speculate on consumer, what we did is kita cari yang paling beaten down kemarin. Makanya kita bisa keluar sama Unilever. Cuma itu doang sih alasannya Ben. Karena Unilever ini secara standard deviation tuh udah -2. And biasanya sih kalau misalnya udah -2, hampir -3 itu biasanya rebound-nya bisa lumayan gitu. Mungkin kalau INDF sama ICBP karena memang penurunannya sendiri juga nggak terlalu signifikan ya kemarin, jadi ya memang nggak terlalu mungkin upside-nya nggak setinggi yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong fundamentally yang paling sound tuh mungkin Mayora juga kali ya. Mayora juga cukup interesting fundamentally, cuma mungkin memang nggak seliquid Unilever. Terus small caps tadi Bernard tanya era ya. Ya, Era, ini adalah pertanyaan nih dari Andreas Sudiarta, Era. Gimana ya? Dia biasa aja ya, jualan handphone, jualan laptopnya kenceng, revenue-nya bakal all time high, net profit-nya juga, valuasi oke lah. Valuasi nggak mahal lah Era oke lah. Oke lah. Mesti dicek ini, mesti rajin cek ini Pak Bernard, cek ini kepemilikan di Kesei. Di Kesei itu ada public info, public data, mesti dicek. Jadi bisa dilihat tuh retail punya berapa persen, local mutual fund punya berapa persen, foreign berapa persen, tuh ada semua, dicek aja. Oke, thank you Bro Arfan. Kalau Cices gimana pandangannya? Era oke lah, cukup oke. Cuma biasanya yang paling jadi permasalahan buat Era itu inventory mereka cukup gede ya. Jadi mesti dicek tuh setiap kali laporan keuangan inventory mereka gimana gitu Ben. Oke, catatan kedua setelah kita cek pemegang saham di Kesei, yang kedua adalah kaitannya mengenai inventory. Oke, selanjutnya kita bertanya nih, kaitannya mengenai sektor consumer, sambungannya ini ada yang bertanya juga mengenai sektor poultry. Karena jika dia beli masyarakat naik, mungkin orang bakal banyak masuk atau makan ayam-ayaman. Menurut pandangan banyak orang. Kira-kira gimana? Cijes mengenai sektor poultry. Cepin, Nah, ini JPF, dan lain. Arfan ini ahlinya sektor poultry. Waduh. Wah, Jadi Bu Arfan. datanya itu memang konsumsi ayam per kapita di Indonesia itu memang tinggi. Kebalikannya dengan konsumsi daging sapi di Indonesia itu, konsumsi daging sapi per kapita di Indonesia itu lumayan rendah ya. Jadi bisa aja dengan pembukaan ekonomi, pembukaan tempat-tempat umum, orang mulai jajan, mulai makan di luar, konsumsi ayam juga lebih tinggi. Ya, jadi dibuktikan dengan harga ayam, harga broiler DOC itu yang biasanya turun setelah Lebaran, ternyata setelah Lebaran ini tidak turun. Jadi mungkin ada sisi positif ya. Itu satu soal cerita. Kedua, setelah dapat cerita kita mesti cek valuation-nya bagaimana. Ya, valuation-nya bagaimana? Saya rasa poultry ya nggak yang beaten down banget sih, biasa aja. Valuation-nya oke aja sih. Oke aja ya. Ya, Cijes ada tambahan sih? Enggak, udah ini sih menurutku Arfan udah cakep. Tapi ini ya kalau misalnya gini, kan kita kan di sektor poultry itu kita ada pilihan kan 3, Main, Cepin, Java. Cepin ini yang big cap gitu kan. Jadi kalau misalnya seandainya kita punya a huge foreign inflow di Indonesia, yang paling pertama kalau misalnya keangkat di sektor poultry ya harusnya Cepin. Cepin, Java, terus baru Main gitu. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan yang menarik lainnya nih. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Sofyan Z. Ini kayaknya yang ketinggalan yang mau buka rekening Sukor baruan nih. Kira-kira pertanyaan buat Bro Arfan dan Cijes. Sektor apa nih yang menarik buat teman-teman yang mungkin telat masuk atau belum masuk saat ini? Silahkan Bro Arfan. Oke dulu ya. Oke, saya bilang karena sekarang ini we play on foreign inflow, kita mesti punya on your portfolio big cap stocks, mesti punya dulu, ya.
Carinya yang mana? Kalau misalnya nggak comfort, nggak nyaman dengan yang sudah bergerak, yang udah mulai naik, boleh dicari-cari yang masih laggard among big caps name ya. Kalau saya sih bilang Banks itu masih geraknya, masih upside-nya masih lumayan sampai dengan Q4-nya. Atau slightly early Q1 2022. Itu satu sektor yang menarik. Kemudian kalau kita suka dengan bank digital. Bank digital sekarang flow-nya lagi nggak ke sana, lagi sepi, lagi diem-diem aja. Nah, carinya yang mana? Bank digital banyak banget kecil-kecil. Yang mau red issue juga, well, mereka basically semuanya mesti red issue karena equity-nya kan masih kecil-kecil semua ya. Sedangkan ada requirement untuk minimal equity di tahun 2022 dan 2023. Jadi saya bilang cari yang laggard, cari yang temanya lagi masuk, temanya itu sekarang lagi foreign inflow, cari yang laggard, salah satunya bank, saya bilang coal stock juga masih menarik ya. Kalau nikel itu long term, saya sangat yakin dengan nikel in longer term ya. Terus juga mesti ini ya, teman-teman mesti mengerti produksi nikel di Indonesia itu beda-beda. Contohnya Inco itu nikel matte, kalau Antam itu NPI dan atau Feni ya mesti beda, mesti dipahami masing-masing. Oke, kalau dari Ci Jess ada tambahan? Setuju sama Arfan, dan ini mungkin aku kayak tambahin ya. Ya, kayak kita lihat beberapa hari ini semua sektor itu kalau misalnya lagi main kan nggak selamanya ya. Kayak mungkin 3-4 bulan yang lalu we will never imagine kalau misalnya tech-nya tuh lagi kena, bukan kena sell off apa ya, lebih ke orang lagi nggak ngeliatin tech gitu kan, money infonya nggak ke tech sektor gitu. Sekarang kita gantian kan, nah sekarang yang dapat infonya big cap, sekarang yang dapat info tuh energi sektor, dan sekarang malah yang tinggal mungkin kayak lebih ke teknologi, ke digital banks. Dan kita sebagai investor kita harus bisa untuk berubah bersama dengan rotation sektor kalau misalnya kita nggak mau ketinggalan sama momentum. Kebetulan aku dan Arfan itu orangnya adalah dua-duanya momentum investor gitu, jadi kita suka whatever it is yang emang lagi momentumnya bagus gitu. Nah, kalau aku sih, aku suka tetap ya saham digital banks, aku tetap suka, especially BBYB. Nanti Arfan akan cerita kenapa kita suka banget sama BBYB. Terus logistik selalu menarik, dan my pick is always ASA, always has, always been ASA. Itu kayak loyal banget sama ASA sama JJ. Jadi masih lumayan menarik sih sebenarnya, tapi kita memang untuk ASA playnya itu adalah long term, karena kita believe mereka tetap bisa increase mereka punya delivery numbers, mereka bisa unlocking value dengan spinning off mereka punya auction business, itu kan bakal di spin off tuh later next year. Jadi itu bakal add value yang lumayan juga ASA gitu. Jadi saham sektor masih menarik sih, cuma memang kalau misalnya udah takut, kalau udah naik terlalu banyak, ya bisa diliatin aja mana yang masih sepi. Kalau misalnya orang-orang kan bilang the last sektor kan biasanya dapat angin itu biasanya properti kan, Ya. properti. Ya kalau misalnya memang bisa nunggu gitu ya silakan aja di properti. Some of the property stocks punya diskon to NAV yang masih lumayan menarik kok. Ini kok dipakai lagi sih topiknya? Tengah. Gitu. Ini kamu nambahin nggak properti or Properti silakan, tadi Bro Arfan belum ngomongin properti nih, kita juga penasaran. Dia cari yang laggard itu it's very very make sense sekarang itu. Cari yang laggard, mana yang bisa masuk inflow. Berarti kan kalau mau properti, cari properti yang lebih besar, lihat valuationnya juga. Jadi nggak bisa lihat dari satu sisi ya. Yang kalau kita sih yang penting cari story, habis itu lihat valuasi, kemudian lihat flow-nya bagaimana, dan yang paling penting temukan temanya ini sekarang lagi apa ini. Oke, intinya kita temukan tema dan jangan ketinggalan dengan tema tersebut. Oke, selanjutnya kaitannya mengenai kertas-kertasan, yaitu ada INKP dan Tekim. Kira-kira bagaimana view-nya terkait mengenai dua hal ini? Silakan, Ci Jess terlebih dahulu. Aku kalau INKP Tekim mungkin I heard mereka punya results kurang bagus ya Q3 ini ya. Cuma ini Arfan juga dulu merupakan pop and paper analyst ya kan? Silakan Pak Arfan nih, pop and paper analyst.
Eh, saya nggak punya angle yang menarik ya dari paper ya. Tapi kalau dari cerita-cerita ini saya mau ini nih agak-agak charting. Tapi chartingnya simpel banget, sederhana. Yaitu udah turun dari peaknya tuh udah banyak banget ya. Apakah mungkin masih bisa naik? Kita lihat valuasi, results, nanti saya liatin lagi deh soal resultsnya lagi ya. Resultsnya saya liatin lagi. Kalau harga paper sih setahu saya sih turun terus ya. Cuman nggak tahu nih dengan adanya energy crisis yang menyebabkan supply chain shock nih bagaimana nih, nggak tahu nih orang. Makanya out of this sector nih kita mesti hati-hati loh dengan supply chain shock ini. Ini bisa 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 bikin dunia ini berjalan tidak dengan rodanya yang baik karena supply chain shock. Tapi Yes. kalau menjawab pertanyaan Pak Bernard, kalau kertas saya udah kurang ikutin ya. Kurang ngikutin ya. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa sektor lainnya yang ditanya di question and answers ini. Buat teman-teman nanyanya di sini ya guys ya, supaya kita nggak ketimpa-timpa dan semua orang bisa Logistik lihat itu sangat menarik loh Pak Bernard. ya. Logistik itu sangat menarik. Valuasinya juga bagus banget, valuasinya bisa tinggi ya. Si cepat aja valuasinya udah berapa untuk mau IPO kan. Kita bisa lihat di mana di ASA-nya, kita mesti ngikutin berapa jumlah delivery package-nya ASA, ya terus kita juga mesti ngikutin tiap tanggal kembar itu dia delivery-nya berapa, kemudian baru bisa dihitung value-nya. Terus yang CJ juga bilang ASA itu mau unlocking value dari ASL ya. Jadi nanti mau IPO, valuasinya juga lumayan, market cap-nya lumayan, sehingga bisa memberikan, bukan memberikan, unlocking value buat ASA. Makanya kita juga nggak heran ASA-nya begini. Kamu among the first yang bilang ASA 4.000 ya, Hani? Iya dong, 6.000 kita bilangnya. Iya. Kayaknya possible nih. Jadi upside-nya masih lumayan ya. Dulu Soalnya waktu 1.000 kita bilang 4.000 nggak ada yang percaya. iya, kita diketawain. Tapi Iya. sekarang 4.000 kita bilang 6.000 kan jadi kelihatannya semua possible. Jadi ini mungkin hopefully kayak BBB gini juga ya. Waktu kayak waktu ASA kita bilang 4.000, ya orang-orang pada bilang mana mungkin bisa 4.000. And to be honest kita juga nggak nyangka naiknya secepat ini, ya kan? Jadi ya hopefully kita juga benar in other stocks. Amin. Mudah-mudahan ya ASA dan BBB dua topiknya Bro Orang Anvan ngomongin jelaskan ini. Topik kita sebenarnya ada satu lagi sih Ben. Apa? Waktu itu aku ingat deh terakhir kali kita IG live aku juga sempat singgung ini. But I am very interested juga in Alfamart. Oh iya. Aku menurutku. Gimana, Hani? Kamu setuju nggak? Kita Alfamart mantap. Ini Alfamart itu gara-gara PPKM cuma bisa buka sampai jam berapa? Jam 8 atau jam 9 kan? Nanti habis ini kan ada pelonggaran bisa buka lebih malam. Terus juga Alfamart itu dia naik banyak dari apa namanya saya lupa deh tuh. Saya gugup sih lihat Pak Bernard pakai seragam witch begini. hampir ayah. Hampir tahu itu ada topi. Jadi fee-nya juga meningkat, namanya gue lupa deh tuh kan. Saya bilang Alfamart ini sangat menarik, boleh diliatin. Oke, ada 3 ya, ASA, BBB, dan Alfamart untuk malam hari ini. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir nih. Tadi aku belum tutup, ini pertanyaan terakhir nih. Sektor semen-semenan nih, karena harga batu bara naik, bagaimana kabarnya dengan sektor semen-semenan? Silahkan, Cinces dulu. Semen kalau misalnya kita punya budget construction lebih tinggi next year juga bisa bagus karena obviously ada lebih banyak expenditure yang pemerintah bisa allocate untuk pembangunan. Terus kalau misalnya kita punya purchasing power juga lebih tinggi, obviously juga lebih bagus karena semen kan biasanya orang tuh especially mungkin di rural areas ya, mereka kalau misalnya punya duit, punya banyak punya
baru dapat banyak duit gitu, one of the first things they do is either beli handphone atau bikin rumah gitu kan sebenarnya. Which is why kenapa thesis-nya itu adalah kalau misalnya purchasing power meningkat, you should look out for era sama semen gitu kan, karena either orang beli handphone atau mereka bikin rumah gitu. Ya kita lihat aja apakah benar nanti kita punya purchasing power akan lebih tinggi, dan apakah benar nantinya sektor ini akan diuntungkan dengan tingginya purchasing power itu. Dan again, semen ini biasanya all of the cement stocks, bukan all of ya, kebanyakan of the cement stocks ini kan juga big caps kan. Kalau misalnya kita punya inflow, ya cement stocks of course juga bakal diuntungkan sama foreign flow ini gitu. Oke, dari Bro Arfan ingin menambahkan? Ya dilihat aja semen mana yang cost-nya itu lesser di batu bara, karena udah beberapa yang pindah ke listrik juga. Wow, thank you insight ya Bro Arfan. Oke. Dicari. Ada yang nanya nih Ben. Nah ini nih Arfan harus jawab. Apa tuh? Just bilang ASA naik ke 4.000. Ini prediksinya gimana? Nah, this is your time to shine with your. Ya, 6.000 kan kita udah bilang kan 6.000. Kita itu nggak predik bahwa ASL-nya itu akan IPO secepat ini, ya. Tapi kita tahu bahwa engine growth-nya dari ASA itu adalah antar aja, ya. Makanya kita follow closely angka delivery-nya antar aja, ya. Dari average daily, monthly, dari tanggal kembar, kita mesti liatin terus, ya. Terus mesti lihat ya. Jadi begini. ASA ini sekarang lagi fokus di antar aja. Berarti net profitnya mungkin agak sedikit terganggu, sehingga PI-nya kalau dilihat PI mahal banget. Kalau dilihatnya valuasinya PI nggak akan berani beli. Ya, PI-nya mungkin udah berapa puluh kali. Ya. Kalau kita sih tetap yakin 4.000 itu it's just the beginning. Can you imagine one day kalau ASA mau IPO kan antar ajanya, baru mau IPO ASL aja, kita udah tahu kira-kira angka market cap-nya ASL kira-kira ya. Kita mengkira-kira. Kalau kita nggak bisa kira-kira, kita nggak akan bisa dapat asanya harga 4.000. Jadi nanti kalau si cepatnya suatu hari IPO, unlocking value-nya itu lebih dahsyat lagi. Saya ingat banget kemarin waktu kita dengar ASL mau IPO itu, asanya masih 2.800. Sekarang hari itu kapan tuh? 2 minggu yang lalu? Sekarang waktu udah 4.000 aja. Wow. Jadi kita long term view, kita pernah call dari awal tahun, akhir tahun lalu ASA ini target price-nya 4.000, ya beneran nyampe 4.000. Tengah tahun itu kita revise up target price-nya ke 6.000. Kemudian kalau sekarang kita suka dengan beberapa, contohnya BBYB, kita bilang sih kebetulan angkanya sama, ini bisa ke 4.000, ya. Terus jangan lupa BBYB ini kalau harganya tertentu, di harga tertentu dari 4.000 itu bisa masuk MSCI. Untuk bisa tahu kisi-kisi masuk MSCI, silahkan join ke JIC. Wow, sekalian ya, kita semua di sini jualan nih. Harus dong. Kita next week ada a very interesting webinar. Nanti ada analis yang akan ngomong tentang semua all of the things that we need to know about stock indices ya. MSCI, FTSE, LQ45, IDX30. Dia bakal bahas semuanya tentang hal ini. Dia bakal kasih tahu perhitungan itu kayak gimana sih, prediksi saham apa aja yang bakal masuk, dan biasanya dia akurat. Dan saham-saham apa yang bakal keluar. Terus kira-kira gimana sih cara MSCI nentuin threshold-nya dan segala macamnya itu. Gitu. Jadi bisa stay tune to join di situ. Oke. Dan gratis buat semua orang. Gratis ya, jangan lupa follow Cik Jess, Saya Kaya, dan JIJ untuk dapat info lanjut tentang mereka. Dan mungkin sebelum kita tutup, ini udah tinggal 1 menit, closing statement dari Bro Arfan dulu, baru Cik Jess, silahkan. Kalau dari saya, Q4 ini gini, in long term mestinya stocks itu akan naik, ya karena semua negara itu nggak ada yang mau deflasi, mereka mau a controlled inflation, ya. Higher inflation nggak boleh, tapi mereka nggak ada yang mau deflation. Why? Take a look at Japan.
what happened with Japan. Japan itu deflation bertahun-tahun sampai terakhir 2000 berapa? 2016, 2017 itu baru mulai keluar dari deflasi ya. Jadi mestinya beli stocks itu mestinya in very long term itu benar. Makanya mesti pilih sektor-sektornya yang tepat ya. Itu satu. Kedua, mesti menemukan tema dan apa yang lagi momentum play saat ini. Itu saya dua aja tambahin sama Cijes. Oke, silahkan Cik Jess. Kalau mungkin closing statement dari aku, mungkin ini ya, I think if we learn anything gitu kan, seperti yang kita bilang bahwa kalau misalnya ada saham yang naik, nggak akan naik selamanya. Ya mungkin ada sih yang naik selamanya, cuma jarang lah, very certain stocks doang. Terus pasti ada lah ketika sahamnya lagi turun, lagi sektornya lagi nggak dilihat, atau mungkin ya memang lagi nggak perform aja sektornya. And that happens kan, kalau kita lihat ya memang akhirnya some of the sector yang kita miliki itu di bursa kan akhirnya rotation juga kan. Kayak si tech sekarang rotation gitu kan, ke energy, ada ke banking juga, ke big caps. Jadi ya teman-teman, if you are an active investor, then you should be aware ya bahwa sektor rotation ini terjadi dan kamu tuh nggak bisa terpaku terhadap satu sektor doang gitu. Apalagi kalau misalnya if you know that the stock is not performing, kalau misalnya stock yang nggak performing ya udah gitu kan, daripada kamu lost opportunity, daripada lost momentum, just switch to the other sector yang perform. Mungkin kamu akan bisa dapet, if you can probably gain your loss better gitu. Apalagi kalau misalnya kita sebenarnya nggak terlalu conviction juga sama sahamnya. Nggak conviction, nggak ngerti, sahamnya nggak perform, ngapain masih dipunyain, udah ganti aja gitu. Oke, luar biasa Cik Jess. Tentu saja ini buat teman-teman yang mau bergabung dengan CIC, bisa join eform.sukosekitas.com dengan kode Erika 2. Pesan sponsor aja Ben ya. Silahkan. Jangan lupa follow saya kayak.id. Nanti kita akan banyak giveaway dan kita juga bahkan banyak banget acara-acara seru buat teman-teman. And you can learn a lot of things about reksadana di situ. Jadi langsung aja @sayakaya.id. Oke, @sayakaya.id jangan lupa, dan itu juga masih dari Sukor Group, dan kita bisa stronger together untuk membesarkan Saya Kaya dan juga Sukor Sekuritas. And happy Halloween guys, dan terima kasih Cik Jess dan Bu Arfa. Nanti kita ada malam Halloween, jangan lupa join ya, khusus teman-teman nanti akan dikontak sama si Desi. Pakai pakaian kalian ya, yang paling kece. Oke, nanti kita jadi Beatles. Yes. Oke. Thank you. Thank you, Cik Jess. Thank you, Bu Arfa. Bye-bye. Happy weekend. Terima kasih. Bye.